Cika. Lama ya kita nggak ketemu ya Tante. Tante Cika senang sekali hari ini nyanyi lagu 17 Agustus. Iya Tante lupa. Besok itu hari kemerdekaan Indonesia. Oh iya ya, tanggal 17 Agustus berarti besok hari Senin ya? Iya Tante. Masih inget nggak tahun kemarin kalau 17 Agustus kita ngapain Tante Cika setelah Iya. ibadah anak? Itu dia Tante yang buat aku kangen. Kalau tahun lalu kita biasa main tarik tambang. Oh iya. Iya. Terus bawa kelereng ya Tante? Iya, bawa kelereng. Terus ada lagi tuh Tante yang Lomba tali? Bukan ya? Balap karung? Iya, aku kangen banget itu Tante. Iya benar-benar. Nanti aja dulu tuh dibahasnya. Sekarang kita mau ibadah. Iya, Sapa adik-adik di rumah. Ya, Ayo. yuk. Ya. Halo adik-adik. Hai. Apa kabar adik-adik semuanya? Baik, pasti Oh Tan. iya ya, pasti dia adik-adik di rumah baik semuanya. Banget. Coba kira-kira gimana ya adik-adik? Kira-kira semuanya udah pada mandi belum? Coba Tante Cika bisa lihat. Aku lihat dulu. Yang itu pakai baju hijau udah mandi. Oh. Itu merah udah mandi. Itu Tapi ya amat Tan. Wah, Oh. belum mandi atau bagaimana Tante? jangan-jangan dia sudah mandi, tapi masih pakai baju piyama Tante. Oh Bener. Atau dia tadi kesiangan tapi karena kangen banget sama Tuhan Yesus, kata dia, enggak, mah aku mau sekolah minggu dulu. Luar biasa. Luar biasa. Tentunya adik-adik juga semuanya siap ya Tante Cika ya. Pasti. Jangan lupa bawa apa? Alkitab. Terus bawa apa lagi? Uang persembahan dan amplopnya Tante Cika. Sudah adik-adik? Udah disiapin? Pastinya Iya. sudah. Terus nanti Sekarang kita kita mau nyanyi ya Tante Iya, ya. ini Karena dong. bahagia banget. Karena bahagia lagunya juga judulnya ada bahagia-bahagianya loh Tante. Kita ajak adik-adik Ya. bangkit berdiri, kita Ayo menyanyikan berdiri, lagu berdiri. hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Biasa ya Tan. Iya. Nggak ada yang bisa memisahkan kita kalau kita udah Dalam siapa? Dalam Tuhan Yesus. Masih tetap berdiri ya Tante Cika ya. Kita mau berdoa, kita mau minta pimpinan Tuhan Yesus untuk
ibadah pagi ini. Yuk kita satu dalam doa, lipat tangannya, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah kembali. Tuhan boleh pimpin kami di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, masih ingat nggak dengan ayat hafalan dari bulan-bulan kemarin Tante Cika? Ingat banget, Ingat ya. Bunyinya apa ya? Saya kan ada gayanya, Tante. Kalau ada gayanya berarti semakin mantap adik-adik mengingatnya. Iya. Ayo, Gimana ya? Gimana ya? Amsal, Tante. Oh iya, Amsal 17 ayat 17. Ya, kita sama-sama ya, Tante Cika ya. Yuk sama-sama kita mengucapkannya. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya. Sekali lagi dong, Pak. Sekali lagi ya? Iya, biar Oke. makin Mantap. Iya. Harus ingat, Harus kalau ingat. seorang sahabat itu bisa menjadi teman yang baik, bisa menolong dalam kondisi apapun ya Tante Cika ya. Ulangi ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tante, tadi lewat ayat Amsal 17 Iya. itu kita diingatkan tentang saudara. Mm-mm. Nah, ada lagi supaya adik-adik ingat bahwa kita ini saudara lewat pujian. Iya, seperti lagu ini ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yuk, adik-adik yang di rumah, bangkit berdiri, kita menaikkan pujian. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Saat-saat seperti ini ya Tante Cika Iya. ya. Kita kebanyakannya ada di rumah ya. Bosan. Bosan ya? Tante Cika juga ya? Kerjanya di rumah juga ya? Iya, kayak Tante Cika nih kan kerja kan, sudah Hmm. 4 bulan di rumah. Sama kayak adik-adik, kadang-kadang bosen, kadang-kadang ada malasnya. Iya. Jadi Tante Cika kadang-kadang pengen diingetin itu, tapi Iya. gimana? Terus gimana nih supaya kita tuh nggak malas, nggak bosan, ingetinnya gimana Tante? Gampang Tante Cika. Ada nanti disampaikan nih, ada tayangan sama seperti yang Tante Cika alami. Yuk kita lihat. Boleh Tante? Wih, Dek, Iya, main. mana? Ih, malah main HP. Kok nggak belajar nih jam sekolah lo ini? Iya, aku bosen. Bosen, Habis bosen. sekolah di rumah nggak ketemu teman-teman. Lah, abang juga nggak ketemu kagak bosen. Ini abang lagi istirahat. Kamu masih belajar malah main. Tuh bukunya, mana bukunya kok nggak ada? Ditutup lagi bukunya. Ih, kalau mau belajar, minta pertolongan Tuhan Yesus sama terus HP-nya taruh. Nah, bukunya di sini buka biar nggak bosen. Nah, mending sekarang kamu berdoa minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kamu mau belajar gitu. Nah, HP-nya taruh, buka bukunya. Pasti kagak bosen. Oh, gitu ya. Oh gitu ya. Yaudah, Tono.
Belajar ya. Taruh apinya, Udah. taruh apinya, taruh. Taruh apinya, taruh apinya. Ya. Ya. Udah lihat belum? Udah tante. Nah, solusinya apa coba? Ya, tetapi aku, Tante Terus? Cika, dan adik-adik harus minta pertolongan sama Tuhan. Iya, Berdoa berdoa. supaya Tuhan memberikan kita semangat lagi. Iya, kekuatan untuk Iya. menjalani hari-hari ke depan ini dengan penuh semangat. Iya. Nggak males ya. Iya. Nah, kalau Harus malas-malas, rajin. ada yang lihat loh. Oh iya, ada yang lihat ya. Mm-mm. Nanti tapi juga ada yang ingetin juga ya Tante Cika ya, Iya. supaya kemalasan tadi itu bisa hilang ya. Tapi kita balik lagi, kita mau nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Tapi sebelumnya Tante mau tanya, atau Tante Cika deh, kira-kira ada hal baik apa sih yang sudah Tante Cika atau adik-adik di rumah ini yang sudah dilakukan dalam 1 minggu ini Tante Cika? Hal baik, Mm-mm. aku baca firman Tuhan tiap hari. Wow, luar biasa. Iya. Terus apa lagi ya kalau buat adik-adik di rumah? Kalau misalnya mengingatkan temannya untuk mengikuti kelas ya. Iya. Ibadah ceria ada yang diadakan setiap kelas tuh hari Sabtu, hari Minggu ya. Ada teman-temannya yang nggak ikut, tentunya adik-adik bisa mengingatkan, bisa melalui WA grup kelas adik-adik, bisa melalui Japri ya. Itu salah satu hal baik yang bisa dilakukan ya Tante Cika ya. Yuk kita mau nyanyi Mata Tuhan Melihat dengan bangkit berdiri. Yuk, mari. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita sekarang mau mengaku dosa kalau kita pernah membuat hati Tuhan menjadi sedih dari hari Minggu kemarin sampai hari ini. Yuk kita berdoa, dan doa pengakuan dosa ini akan dipimpin oleh teman adik-adik yang bernama Noah dari kelas AK jam 10. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah membimbing kami anak-anak dalam mengikuti kebaktian sekolah minggu ini. Bersama ini kami anak-anak-Mu mohon ampun atas dosa kesalahan kami, seperti mohon Papa tidak mendengarkan Mama, jahil terhadap adik. Ampuni dosa kami Tuhan Yesus, buatlah kami tumbuh dan berkembang menjadi anak yang takut akan Tuhan dan dapat menyenangkan hati Papa, Mama, dan adik, dan seluruh keluarga. Jaga kesehatan kami semua Tuhan Yesus, terutama saat COVID-19 sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah mendengarkan doa kami. Amin. Amin. Terima kasih Noah dari kelas AK jam 10. Tante, Ya. sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebentar. Kenapa Tante? Aku mau ngingetin nih buat adik-adik yang mau seperti Noah ya, nanti bisa bilang sama om dan tantenya, Tante Cika. Bisa doa pengakuan dosa, bisa juga doa bawa persembahan ya. Adik-adik bisa minta bilang atau sama tantenya ya, jangan lupa. Oke Ya. Tante Cika? Oke Tante, semoga minggu depan sudah banyak yang mau ikutan ya kan? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tentunya adik-adik yang tadi Alkitab sudah disiapkan itu ya, sekarang diambil ya. Kita
kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar Tante dari salah seorang tokoh nih. Oh, seneng nih Tante. Pasti akan bertambah lagi. Aha. Ada yang bisa kita contoh, ya. Kita mau nyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik, apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Tante Roland bersyukur hari ini bisa menyapa adik-adik melalui ibadah online. Adik-adik udah siap semua untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Iya, firman Tuhan hari ini dari 1 Samuel 3 ayat 8 sampai 18. Yuk adik-adik semuanya buka Alkitabnya dari 1 Samuel 3 ayat 8 sampai 18. Udah dapat semua? Tante Roland tungguin. 1 Samuel itu ada di perjanjian lama, masih di bagian depan adik-adik. 1 Samuel 3 ayat 8 sampai 18. Yuk, dengan Alkitabnya terbuka, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas berkat anugerah yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa bertemu melalui ibadah online ini. Saat ini kami bersama-sama hendak belajar dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan terangi hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau firmankan bagi kami hari ini. Tuhan Yesus berkati Tante Roland untuk bisa menyampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita baca firman Tuhan dari 1 Samuel 3 ayat 8 sampai 18 ya. Tante Roland akan bacakan buat kita semua. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya
bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya, Papa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia, Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Adik-adik, begitu firman Tuhan yang kita baca hari ini. Adik-adik masih ingat siapa Samuel? Kita hari ini baca tentang Samuel. Ingat nggak Samuel? Siapa itu Samuel? Iya adik-adik, Samuel anak dari Ibu Hana dan Bapak Elkana. Dari bacaan tadi kita tahu bahwa Samuel tinggal di bait Allah bersama Imam Eli. Padahal Ibu Hana dan Bapak Elkana tinggalnya di Rama. Imam Eli tinggal di Shilo. Kok bisa ya adik-adik? Samuel tinggalnya sama Imam Eli di bait Allah di Shilo. Begini adik-adik, kita mundur sedikit. Samuel atau Ibu Hana mendapatkan Samuel pada masa tuanya. Jadi Ibu Hana sampai tua belum dapat anak. Setiap tahun Ibu Hana dan Bapak Elkana pergi ke bait Allah di Shilo. Di sana mereka bertemu dengan Imam Eli. Ibu Hana berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan dia anak. Dari tahun ke tahun mereka datang ke bait Allah. Ibu Hana selalu berdoa, "Tuhan, berikan aku anak." Sampai Ibu Hana berkata kepada Tuhan dalam doanya, "Tuhan, kalau Engkau memberikan aku anak, maka anak itu akan kuserahkan padamu untuk melayani Engkau seumur hidupnya." Nah, Tuhan mendengar doa Ibu Hana dan mengabulkannya. Ibu Hana kemudian memperoleh seorang anak dan memberi nama Samuel. Ibu Hana senang sekali adik-adik, dia penuh dengan sukacita karena sudah mendapatkan anak. Apakah Ibu Hana lupa terhadap janjinya? Apa janji Ibu Hana? Bahwa kalau dia dapat anak, maka dia akan menyerahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Enggak adik-adik, Ibu Hana ingat akan janjinya. Dia enggak lupa. Kemudian pada saat Samuel masih kecil adik-adik, Ibu Hana, Bapak Elkana pergi ke bait Allah di Shilo, bertemu dengan Imam Eli. Kemudian Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli untuk tinggal melayani Tuhan di bait Allah. Luar biasa ya adik-adik. Sejak itulah makanya Samuel tinggal di bait Allah.
Samuel bertambah besar adik-adik. Dia seorang yang baik, yang berkenan di hadapan orang-orang dan taat kepada Imam Eli. Nah, suatu hari adik-adik, belum larut malam, Imam Eli sudah di kamar tidurnya dan Samuel pun sudah tertidur. Samuel, Samuel, ada suara yang memanggil Samuel. Samuel langsung pergi. Ya Bapak, dia pikir yang panggil adalah Imam Eli. Dia pergi ke kamar Imam Eli. Ya Bapak, apakah engkau memanggil aku? Imam Eli gak panggil adik-adik. Imam Eli punya bilang sama Samuel, aku tidak panggil kau anakku. Pergilah tidur. Samuel balik lagi ke kamarnya dan tidur lagi. Panggil lagi, Samuel, Samuel. Samuel bangun lagi. Ya Bapak, apakah engkau memanggil aku? Datang lagi ke Imam Eli. Imam Eli gak panggil. Samuel, aku gak panggil. Tidurlah. Samuel balik lagi kamarnya, tidur lagi. Yang ketiga kali dipanggil lagi, Samuel, Samuel. Imam Samuel masih pikir yang panggil adalah Imam Eli. Dia datang lagi. Ya Bapak, apakah engkau memanggil aku? Pada saat ketiga kali Samuel datang kepada Imam Eli, Imam Eli sadar siapa yang panggil Samuel. Makanya Imam Eli berkata, pergilah tidur, nanti kalau engkau dipanggil lagi, katakanlah, berbicaralah Tuhan, hambamu mendengar. Samuel pun pergi tidur lagi. Untuk keempat kali adik-adik, suara itu memanggil Samuel lagi. Samuel, Samuel. Samuel menjawab seperti Imam Eli ajarkan. Berbicaralah, hambamu mendengar. Adik-adik, ternyata yang panggil Samuel itu Tuhan. Kenapa ya Tuhan memanggil Samuel? Ternyata adik-adik, Tuhan memanggil Samuel supaya Samuel menegur Imam Eli. Tuhan tahu kejahatan apa yang sudah dilakukan oleh Imam Eli, sehingga Tuhan mau Samuel menegurnya. Adik-adik, apa sih yang sudah dilakukan oleh Imam Eli sampai Tuhan menyuruh Samuel untuk menegurnya? Jadi adik-adik, Imam Eli punya dua orang anak, Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas ini mereka juga imam di bait Allah. Mereka menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Setiap ada jemaat yang datang ke bait Allah, merekalah yang menyampaikan persembahan. Hanya adik-adik, kalau ada orang yang datang mau memberikan persembahan, Hofni dan Pinehas mengambil persembahan itu lebih dulu buat mereka, baru kemudian dipersembahkan buat Tuhan. Dan banyak lagi hal jahat yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Imam Eli tahu hal ini adik-adik. Bahkan Imam Eli pernah menegurnya, menegur anak-anaknya. Tapi Hofni dan Pinehas tidak mendengarkan bapaknya, Imam Eli. Dan Imam Eli tidak mengambil tindakan apapun untuk anak-anaknya. Dia tidak memarahi anak-anaknya. Makanya Tuhan meminta Samuel untuk menegur Imam Eli. Karena Imam Eli tidak memarahi anak-anaknya pada saat anak-anaknya melakukan kejahatan.
Samuel kemudian tidur lagi adik-adik. Pagi harinya Samuel bangun. Dia bait Allah, bersihkan semuanya. Imam Eli yang melihat Samuel, kemarilah. Samuel merasa segan adik-adik untuk menyampaikan teguran dari Tuhan kepada Imam Eli. Dia merasa, aku masih kecil, Imam Eli sudah tua. Aduh, aku menyampaikan teguran kepada Imam Eli. Dia segan adik-adik. Tapi Imam Eli mengatakan, katakanlah apa yang disampaikannya kepadamu. Jangan kau tutup-tutupi. Samuel kemudian berani untuk mengatakan kebenaran, menyampaikan teguran dari Tuhan kepada Imam Eli. Apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, disampaikannya kepada Imam Eli. Samuel yang masih kecil adik-adik, dia berani menyampaikan teguran kepada Imam Eli. Bagaimana dengan adik-adik semua? Apakah adik-adik berani seperti Samuel menyatakan kebenaran, menyampaikan teguran kepada orang-orang yang berbuat salah, kepada sahabat-sahabat, teman yang berbuat salah? Misalnya, sekarang ini adik-adik sekolah PJJ. Sekolah PJJ, belajar lewat online, ujian juga online kan adik-adik? Nah, pas lagi ujian, ada temen nih di grup WhatsApp-nya adik-adik, ngajakin adik-adik, yuk kerja sama-sama. Supaya nanti nilai kita bagus-bagus. Siapa yang buka Google, siapa yang lakukan apa, bagi tugas. Nah, adik-adik yang melihat itu, apa yang adik-adik lakukan? Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, adik-adik menegur temannya. Hei, jangan. Kita kan sudah belajar. Kita nggak boleh kerja sama lagi. Kita harus melakukan yang benar. Kita harus jujur. Tuhan melihat, walaupun guru tidak melihat. Adik-adik sudah berani menegur temannya yang berbuat salah untuk tidak melakukannya. Begitu juga adik-adik, kalau adik-adik melihat ada teman yang membuli temannya. Sekarang ini sangat banyak bully membuli. Ada teman membuli. Apakah karena dia terlalu gemuk, ataukah dia terlalu kurus, ataukah dia tidak naik kelas, atau apapun juga. Adik-adik melihat ada yang membuli. Apa yang adik-adik lakukan? Dan adik-adik tahu kalau ada yang dibully, itu orangnya menjadi rendah diri, malu, dan merasa disingkirkan. Adik-adik bisa menegur temannya. Hei, kita kan sahabat. Dia juga sahabatmu. Sama-sama sahabat. Kita anak Tuhan. Kita nggak boleh membuli teman. Yuk, minta maaf sama teman yang kamu bully. Nah, adik-adik sudah melakukan kebenaran, berani berbuat benar, menjadi anak terang. Dan pada saat temannya meminta maaf, apa yang dilakukan? Kita mau mengampuni. Seperti di firman Tuhan ada yang mengatakan, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau dia menyesal, ampunilah dia. Itu ada di Lukas 17 ayat 3. Yuk, sama-sama adik-adik, ini adalah ayat hafalan kita. Kita buka sama-sama Lukas 17 ayat 3. Matius, Markus, Lukas 17 ayat 3.
Adik-adik sudah dapat? Yuk, kita sama-sama baca dari alamatnya. Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar dari Samuel yang berani menyatakan kebenaran. Adik-adik juga berani berkata benar. Kalau ada teman adik-adik berbuat salah, adik-adik menegurnya. Dan kalau dia minta maaf, adik-adik mengampuninya. Itu artinya adik-adik sudah menjadi anak terang. Bisa ya adik-adik? Kita sama-sama mengampuni dan kita sama-sama menegur teman kita yang berbuat salah. Gitu adik-adik firman Tuhan bagi kita hari ini. Amin. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada kami hari ini. Kami belajar Tuhan untuk berani berkata benar. Kami berani menegur teman kami yang berbuat salah. Dan kami menjadi anak terang. Ajari kami Tuhan untuk mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, Tante Cika, kita belajar dari siapa? Samuel. Dia mau mengingatkan kita semuanya untuk menjadi anak-anak yang bersahabat, bisa mengingatkan temannya, bisa mengingatkan saudaranya, mengingatkan orang-orang di sekelilingnya ya, untuk menjadi sahabat yang baik dan yang luar biasa. Berarti kita jadi anak terang dong buat teman-teman Iya, kita, Tan. betul. Yang bersinar dimanapun kita berada. Oke, Yuk, siap, kita Tante. menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Yuk, sekarang kita memberikan persembahan. Siapkan uangnya, siapkan amplopnya, masukkan ke dalam amplop sini nanti ya uangnya adik-adik. Kita mau menyanyikan lagu Ku Bawa Persembahan. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Terimalah persembahan, terimalah Tuhan, terimalah persembahan, terimalah Tuhanku. Adik-adik, sekarang kita mau membawa persembahan kita lewat doa yang akan disampaikan oleh adik Esther dari kelas AK jam 10. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua berkat. Kini kami memberikan persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan untuk mendukung pekerjaan-Mu melalui gereja. Berkatilah setiap tangan yang memberi dan juga kepada yang belum memberi. Kiranya Tuhan memberkati mereka agar mampu memberi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih buat adik Esther dari AK jam 10. Nah, adik-adik,
untuk persembahannya jangan lupa ya, kalau sudah dimasukkan ke dalam amplop, tulis nama dan tanggal ibadah hari ini. Ya. Sekarang kita mau aktivitas. Buat adik-adik yang di kelas AK, kelas 1 sampai kelas 3, adik-adik menggambar bentuk mulut. Nah, kenapa mulut? Karena mulut itu gunanya apa? Untuk menyampaikan sesuatu hal baik ya. Kita mau mengingatkan buat teman-teman adik-adik. Jadi, membuat gambar mulut dan jangan lupa menuliskan ayat hafalan hari ini yang tadi sudah disampaikan oleh Tante Roland dari Lukas 17 ayat 3. Terus yang buat adik-adik AT kelas 4 sampai kelas 6, adik-adik membuat video kecil bercerita atau menyampaikan bahwa adik-adik punya pengalaman menegur temannya, ya, mengingatkan temannya. Gak usah lama-lama durasinya Tante Cika, 1 menit aja, ya. Dan jangan lupa dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Terus apa lagi ya pengumumannya? Adik-adik, tadi sudah diinformasikan sama Tante Selfie tentang aktivitas adik-adik. Sekarang ada info kelas lagi. Yeay, kita semua sudah naik kelas ya kan? Asik. Nah, adik-adik, jadi per tanggal 30 Agustus adik-adik sudah naik di kelas yang berbeda. Contohnya yang sekarang di ATA. Nah, per 30 Agustus nanti kalian sudah di ATB. Berikutnya juga seperti itu. Yang ATB sudah pindah ke ATC. Adik-adik tapi tetap melakukan virtual class ya. Adik-adik nanti akan ketemu dengan tante-tante dan omnya yang mungkin ada yang Sama. kok berbeda, loh kok aku masih sama. Nah, nanti adik-adik bisa tahu siapa nanti guru di kelasnya. Oke? Sekarang kita mau info kesehatan. Ini juga penting Tante. Iya. Terus infonya apa ya? Kalau lagi masa seperti ini, banyak hal yang adik-adik harus lakukan dan harus ingat. Bukan adik-adik ingat saja, tetapi mengingatkan teman-teman yang lain. Salah satunya seperti 1, makan. Iya, makannya harus sehat ya Tante. Iya, sayur-sayuran. makannya sehat, sayur-sayuran, Iya. buah-buahan, nggak boleh sembarangan. Yang kedua, Harus olahraga. olahraga. Iya. Kalau malas-malas, adik-adik boleh jalan pagi, ikut mama papa aja jalan-jalan pagi ya sebelum mulai kelas. Yang ketiga Tante, Berjemur Tante, itu yang hal yang gampang. berjemur. Iya. Tapi ini ya lagi Zoom gini ya, agak-agak susah nih kayaknya. Berjemur boleh juga sih sambil adik-adik olahraga. Oh iya, jalan benar. pagi. Sekalian ya Tante Cika Iya. ya. Iya. Tapi nggak boleh kelamaan ya. Kenapa? Nanti telat ikut kelas di sekolah. Iya, Nah, iya. yang keempat Tante. 4. Minum susu. Wah, aku suka banget minum susu. Terus minum vitamin, Minum vitamin. Betul. Lalu yang kelima, tidur yang cukup. Ya, Tante Cika nggak ya. boleh lagi tuh yang tidurnya malam-malam karena mungkin ada yang asik nonton YouTube. Nah, nggak boleh nggak lagi boleh. ya. Ada saatnya Tante Cika Ya, ya. karena adik-adik perlu tidur yang cukup. Oke? Sekarang Tante kita mau Tutup ibadah kita hari ini ya Tante Cika ya. Iya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Dan sekarang kita mau menjadi anak-anak yang terang lagi. Kita mau menyampaikan firman Tuhan. Kita mau mengingatkan ke teman-teman selainnya bahwa kita adalah anak-anak yang terang. ya jadi anak terang di mana tadi? Sekolah, Di rumah, di gereja. dimanapun. Walaupun virtual, adik-adik juga bisa loh jadi anak terang. Itu ingetin temennya yang kalau diajak untuk virtual ketemu guru-gurunya, yuk dibilang ikutan yuk. Iya. Nah, oke? Oke, kita nyanyi Om. Ayo Om. Aku akan terang, tugasku memberi terang. Aku akan terang, Yesus yang selamatkanku. Aku akan terang, aku tak mau berdusta. Aku akan terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang
sudah selesai. Iya. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita mau buka tangan. Kita mau berdoa ya, minta pimpinan Tuhan Yesus. Iya. Mari adik-adik, semuanya boleh lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah memimpin kami ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami berterima kasih Tuhan untuk Tuhan mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Oleh karena itu Tuhan, kami juga mau menjadi anak terang buat orang-orang di sekitar kami, buat teman-teman yang ada di dekat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pertemukan kami lagi minggu depan, walaupun lewat online Tuhan, tapi kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Tuhan memberkati adik-adik. Selamat merayakan besok 17 Agustus. Iya, jangan lupa. Oke. Kita mau bilang. Yuk kita pergi merdeka 3 kali. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Hari ini saya mau bersaksi tentang keadaan Kristus di antara kita. Dalam masa pandemi ini benar menunjukkan Yesus, Tuhan, kasih karunia-Nya, berkat-Nya ada di sekitar kita. Saya bersyukur saya bisa belajar, bermain dengan keadaan yang sehat, terlindung dari segala bahaya dan virus corona yang ada di sekitar kita. Saya sejak dulu sudah memiliki sebuah alergi debu. Setiap kali aku menghirup udara yang kurang baik, saya akan bersin. Dan bersinnya benar mempengaruhi saya dalam masa ini. Bikin saya lebih mudah tertular terhadap virus. Namun karena kasih karunia Tuhan, saya dapat bertahan hidup. Saya juga bersyukur dalam masa pandemi ini karena saya bisa tetap belajar. Sebelum pandemi ini saya mengikuti tes untuk mendapatkan SMP yang saya mau. Dengan kasih karunia Tuhan dan berkat-Nya, saya berhasil mendapatkan keduanya. Saya juga bersyukur dalam masa pandemi ini karena saya setia. Saya bersedia untuk setia kepada semua peraturan dan kebijakan pemerintah untuk tetap di rumah. Saya jarang keluar rumah. Saya pernah keluar karena alergi saya, namun setelah itu saya tetap di rumah. Kita semua merasakan kesusahan kita dan kesukacitaan kita dalam masa pandemi ini dan benar menunjukkan keadaan Yesus di sisi kita. Dengan kasih karunia Tuhan, kita bisa melakukan apapun. Namun kasih karunia itu dan kemauan atau cita-cita kita tidak cukup untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Kita cukup membutuhkan komitmen dan usaha. Dan dengan usaha itu kita dapat melakukan cita-cita kita dan akan berhasil dengan baik. Terima kasih. Saya Evan. Tuhan memberkati.